Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsen Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat, jadi di video kali ini kita punya bonsai anting putri mame ini ya teman-teman. Jadi untuk pohon ini titipan punyanya Om Madesi Kawarsa dari Bali juga nih, kemarin setelah Om Wayan Suwarta ya. Ini gilirannya punyanya Om Madesi Kawarsa nih. Jadi untuk pohon ini sebenarnya sudah hampir finish ya. Karena kemarin ada beberapa percabangan yang memang perlu Mas Bondes loskan. Nanti akan kita kasih tahu apa aja untuk yang kita loskan ulang, terus alasan kita loskan ulang itu kenapa, sedangkan pohon ini sudah mulai rapat seperti ini ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman semuanya, seperti biasa ya, Mas Bondes minta pajaknya dulu, di like dulu, karena kenapa? Satu like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Nah ini salah satu teknik ya teman-teman untuk merapatkan perantingan itu dengan cara penyiraman yang jangan terlalu rutin ya. Jadi kalau teman-teman punya bonsai, salah satunya itu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi untuk merapatkan perantingan supaya padat itu memang dengan teknik bisa menggunakan pot ceper ya teman-teman, ataupun mengurangi intensitas untuk di penyiraman. Yang penting dia disiram, cuman jangan sampai mati juga ya. Nanti kita yang repot malahan. Oke, itu jadi salah satu tips juga seperti itu ya. Ini sembari kita pruning-pruning ya teman-teman. Jadi untuk pohon ini memang sudah mulai padat ya perantingannya. Ini prosesnya kurang lebih sekitar 3 tahunan ada ya teman-teman, lebih. Dari tunggulan ya, ini kita ambil press ya, kita press tunggul 2 mata tunas seperti Mas Bondes sering katakan dulu ya. Jadi untuk proses seperti itu kita bisa mendapatkan namanya apa ya teman-teman, presan itu lebih pendek ya. Nah jadi ketika presan lebih pendek kita bisa mengejar ideal untuk di gerak dasarnya dan untuk target kita. Nah, tujuannya ketika kita pengen buat mame ataupun small, kita udah tahu nih targetnya tuh berapa senti kan. Nah, makanya kita mulai dari tunggulan 2 mata tunas. Itu enaknya kalau 2 mata tunas ya. Dan dia memiliki keunggulan memang bisa dibuat informal ataupun dibuat twin trunk ya. Atau dibuat twin juga bisa ya, teman-teman. Tuh, jadi seperti itu enaknya ya kalau 2 mata tunas. Makanya dari awal konten sampai sekarang pun Mas Bondes masih sangat menyarankan ya bagi teman-teman semuanya yang memang benar-benar awal ya seperti Mas Bondes ini, untuk belajar itu dari 2 mata tunas dulu aja. Karena lebih mudah ya. Nanti setelah bisa baru kita explore untuk gerak dasar yang lain, sembari kita belajar gerak dasar yang lain ya teman-teman. Tuh jadi kalau tips dari Mas Bonde seperti itu tadi ya, enak 2 mata tunas daripada kita beli wah langsung ada ini Mas apa namanya gerak dasarnya, cuman mata tunasnya nggak pas dan ujung-ujungnya biasanya akan Mas Bonde sarankan untuk nol ulang itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan kelebihan juga kalau kita program dari nol itu bisa kita dokumentasikan ya. Jadi kita bisa memaksimalkan dokumentasi itu benar-benar dari tunggul ya. Jadi untuk perawatan kita tahu, untuk percabangan juga kita tahu, dan kita buat sendiri ya tentunya. Cuman ya itu tadi proses ya teman-teman. Cuman kalau nggak mau proses, boleh teman-teman titipkan di tempatnya Mas Bondes biar Mas Bondes yang memprosesnya.
Tuh, banyak pilihannya ya. Silahkan, seperti Om Desi Kawarsa ini karena memang beliau sibuk ya, ada kerjaan lain, jadi beliau mempercayakan saya untuk memproses pohonnya. Sama juga eh, seperti Om Wayan Suwarta ya, itu beliau mempercayakan pohonnya di tempat saya, jadi saya yang memproses ya. Dan tentunya teman-teman yang lainnya juga ya. Ada Om Bayu Aji, ada Mas Dian Setia Nugroho, ada Om Taufik dari Bandung, ada Om Roy dari Bekasi. Banyak ya teman-teman. Dan biasanya ya, itu ketika teman-teman mau menitipkan pohonnya di saya, itu biasanya saya tanya dulu ya, sudah ada pohonnya atau belum? Kalau memang sudah ada, itu biasanya saya akan tanya, pengen konsep seperti apa. Nah, setelah itu kita akan sharing dulu. Jadi tidak serta-merta konsep itu dari Mas Bonde semuanya. Kita akan ajak sharing teman-teman itu supaya kita belajar bareng ya. Jadi eh, tidak serta-merta, wah ini keinginan Mas Bonde seperti ini nih. Enggak ya teman-teman. Jadi kita itu sharing ya. Kalau teman-teman mempunyai pohon-pohon yang sudah gak ada gerak dasarnya, boleh ditanyakan di tempatnya Mas Bondes ya. Enaknya seperti apa? Nanti biasanya Mas Bondes akan kasih solusi ya atau inspirasi lah ya, bahasanya seperti itu. Terus kenapa dengan pohon seperti ini kok harus dibuat seperti ini? Itu biasanya akan saya beri alasan ya. Tuh, apakah ada jasanya Mas? Oh, nggak ada ya teman-teman. Gratis. Cuman kalau teman-teman mau ngasih rokok Mas Bondes boleh. Atau mau beliin kopi juga boleh ya. Silahkan. Ini kemarin juga masih ada juga yang nanyain ya. Mas Bondes itu mulai ngebonsai kapan sih sebenarnya? Nah, ini sebenarnya sudah sering saya jawab ya. Mas Bondes itu sebenarnya karena tidak punya pekerjaan ya. Itu awal ngebonsai itu Mas Bondes dari COVID ya, teman-teman. Jadi COVID itu memang benar-benar ekonomi nggak stabil. Jadi Mas Bondes eh, pengen belajar lah ya. Kok bisa bonsai seperti itu aja bisa mahal itu kenapa? Karena ya memang ternyata prosesnya ya teman-teman. Prosesnya yang tidak sebentar, butuh kesabaran, butuh kesuburannya juga di pohonnya. Bagaimana cara untuk menyetabilkan pohon, untuk karantina pohon itu kita sambil belajar ya di situ. Oh, jadi ya wajar ya sekarang untuk bonsai itu bisa mahal itu ya karena itu tadi ya teman-teman. Ini dia sudah rapat ya anak cabang dan keperantingan bagian ini dia sudah rapat ya teman-teman. Tinggal beberapa sub aja yang belum rapat karena memang masih butuh pengelosan ya. Contohnya di arah mahkota. Tadi sudah di awal sudah kita sepil sedikit ya. Alasan kita untuk apa ya bahasanya itu mengenolkan ulang atau mengeloskan lagi dengan tujuan pembengkakan yang kita pengen itu lebih optimal. Ini sebentar ya kita akan bahas ya setelah ini ya teman-teman. Pohon-pohon kalau yang sudah seperti ini, sudah hampir finish seperti ini, kita sendiri yang ngerawat pun bisa ya. Tinggal pruning-pruning, ketika dia udah nggak subur, tinggal kasih media, kasih pupuk lagi, ataupun kalau memang
sudah nggak maksimal dikasih pupuk, biasanya minta ganti media. Nah, ini ya teman-teman. Teman-teman bisa ngelihat kenapa bagian atas ini kita loskan lagi dari ini ya, bagian leher ini ke sini itu terlalu eh, cepat sekali untuk pengatingan karena kemarin kita bawa ke kontes ya teman-teman. Makanya kita cutting sebagai penanda sebatas ini nanti untuk bagian finishnya dan bagian topnya. Tuh, jadi seperti itu. Terus di bagian karena untuk pohon ini dia berbatang hampir berbatang dua ya atau twin lah bisa dikatakan. Makanya untuk yang di bagian ini perlu kita kasih mahkota ya teman-teman. Jadi nanti ada dua mahkota dengan tujuan dari akar batang ini batang berbatang dua itu dia memiliki dua mahkota. Itu. Kalau ini kemarin dia masuknya di cabang itu kemungkinan besar mungkin bisa kita buat semi-semi mahkota aja ya teman-teman. Tuh, jadi seperti itu ya. Ini sekedar sharing saja ya teman-teman, tidak berniat menggurui ya. Kita sama-sama belajar di sini. Wah, ganteng ya. Oke, sudah ya teman-teman. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu untuk video kali ini ya. Mohon maaf misalkan ada kata-kata Mas Bondes yang kurang berkenan. Kita akan tambahin pupuk dulu untuk pohonnya. Setelah itu kita akhiri ya video kali ini ya. Kita akan lanjut lagi di video kita selanjutnya tentang programan di punyanya ya, di ya, punyanya teman-teman yang lain ya. Oke, mantap ya.